Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak? Semoga ini bukan pertanda buruk ya Allah. Lindungilah Ashanti ya Allah. Kalau aja aku punya nomor teleponnya Ashanti, aku bisa telepon dia. Dan aku bisa menanyakan kabarnya Pelangi. Ya Allah, lindungilah Pelangi ya Allah. Selagi aku nggak bisa menjaga dia, lindungilah dia. Depan belok kiri. Mau kemana sih orang itu? Hampir aja aku ketahuan. Sebenarnya perempuan jahat itu mau kemana sih? Aku harus ikutin dia. Kamu tuh bagaimana sih, kerjaannya nggak becus banget? Katanya sudah membunuh Aisyah, nyatanya masih hidup. Masa sih, Bu? Masa sih? Saya lihat sendiri, Bu. Aisyah itu jatuh, dia pasti mati. Badan aja yang besar, muka serem. Masa kamu tidak membedakan? Gak bisa. Orang mati kayak apa, orang hidup kayak apa. Gak bisa kamu membedakan itu. Kamu ini pembunuh bayaran apa bukan sih? Saya tidak salah, Bu. Tidak. Oh ya, kamu tidak salah. Tapi nyatanya kamu salah. Karena Aisyah masih hidup. Kenapa saya bisa bilang Aisyah masih hidup? Karena dia datang ke rumah saya. Jadi saya bisa bilang kerjaan kamu tuh gak becus. Aisyah pasti sudah mati, Bu. Sudah mati. Saya lihat sendiri. Dia terguling-guling. Pasti sudah mati, Bu. Pasti. Oh begitu. Tapi nyatanya dia masih hidup. Kamu pikir Aisyah punya cadangan nyawa sampai 9 bisa hidup lagi? Ibu jangan salahin saya terus. Saya sudah melaksanakan tugas. Kalaupun Aisyah ini masih hidup, itu bukan kekuasaan saya, Bu. Kalau Tuhan menginginkan Aisyah tetap hidup, ya tetap hidup. Walaupun kita berusaha untuk membunuhnya itu tidak mungkin, Bu. Jangan bawa nama Tuhan deh. Gak enak dengernya. Pokoknya saya datang ke sini, saya mau ngasih tahu, saya tuh kecewa, saya tidak suka dengan kerjaan kamu. Saya minta kamu bertanggung jawab, karena pekerjaan kamu nggak bener. Aisyah masih hidup, kamu dibayar mahal. Kamu ini pembunuh bayaran apa bukan? Bu, perkara membunuh orang itu perkara gampang. Itu terserah Ibu. Ibu mau kepingin itu orang mau dibunuh bagaimanapun, akan saya laksanakan. Cuma sekarang, bayarannya dulu, Bu. Minta bayaran lagi? Wow, luar biasa. Kamu minta bayaran lagi? Hah? Iya. Yang kemarin aja nggak becus, sekarang minta duit lagi? Nggak akan saya kasih. Saya omong apa adanya, Bu. Ibu jangan pikir membunuh orang itu gampang. Saya yang menanggung dosanya, Bu. Udah, stop. Saya ngerti. Nggak usah bawa dosa, nggak usah bawa nama Tuhan, ya. Saya kasih tahu, kamu mau menyuruh saya, ya. Sekarang kamu mau menyuruh saya untuk membunuh Aisyah karena kerjaan kamu nggak bener, begitu?
Kalau tidak ada uang, saya tidak bisa mengerjakan, Bu. Kalau Ibu mau kerjakan sendiri, silakan. Oke. Permisi, saya akan melakukannya sendiri. Gini hari baba dosa. Perempuan itu benar-benar berbahaya. Aku harus kasih tahu Rehan. Halo Ashanti, apa ada kabar? Rehan, aku udah tahu siapa yang ingin membunuh Aisyah. Mantan mertuanya sendiri. Siapa? Tadi siapa kau bilang? Indah. Dia? Iya Rehan, dia otak di dalam semua ini. Dan dia akan mencoba membunuh Aisyah lagi. Oke, tapi Ashanti begini ya, kau harus hati-hati. Karena kalau seperti yang kau katakan, artinya kau terancam. Nyawamu dalam bahaya Ashanti. Ya, karena kau dianggap sebagai Aisyah, jadi aku minta kau jangan melakukan sesuatu yang memancing kecurigaan. Jangan lakukan itu ya. Rehan. Pokoknya aku gak akan mundur. Aku udah tanggung masuk ke dalam persoalan ini. Rehan, kamu gak usah khawatir. Aku akan baik-baik aja. Sebaiknya juga begini, kau harus mengambil jarak darinya. Kau hubungi aku kalau ada apa-apa, mengerti? Oke Rehan, aku sekarang di jalan pulang. Kamu gak usah khawatir ya. Ashanti benar-benar dalam bahaya. Aku harus meyakinkan Ashanti aman karena dia menyamar sebagai Aisyah. Aku hubungi Aisyah. Selamat pagi, Pak. Aneh ya, kok Pak Rehan tidak menjawab sapaan kita ya? Iya ya dok, saya juga nggak tahu tuh. Sudah, yuk. Suster, tolong ruangan ini bisa dikosongin? Ashanti sudah mendapatkan bukti bahwa ternyata mantan mertua kamulah yang menjadi otak di balik kecelakaan kamu. Iya Rehan, aku sudah menduga itu dari awal. Karena dia gak pernah setuju sama hubungan aku dan Dimas Yoga. Tapi masalahnya sekarang, dia mencoba untuk melakukan lagi. Melakukan apa yang kemarin sudah gagal sama kamu. Apa? Membunuh aku? Rehan, kalau kayak gitu sekarang keadaan Ashanti sekarang dalam bahaya. Rehan, gimana pun juga Ashanti harus keluar dari rumah itu, aku mohon. Aisyah, kamu jangan panikan begitu. Ashanti bisa menjaga dirinya. Dia harus menyelesaikan misi ini. Tolong jangan panik begitu. Enggak Rehan, aku mohon sekarang keadaan Ashanti dalam bahaya. Kamu harus keluarin Ashanti dari rumah itu. Tapi masalahnya sekarang bukan begitu. Ashanti sangat yakin bahwa dia bisa menyelesaikan misi ini. Jadi akan lebih baik kalau kita memberikan dia kesempatan. Aku mohon Rehan, kamu tolong keluarin Ashanti dari rumah itu secepatnya. Menurutku, kamu tidak perlu panik seperti ini, Aisyah. Ashanti akan mempercepat waktunya di rumah itu. Kemudian dia akan terus membawa anakmu dari tangan orang-orang itu. Tapi gimana kalau sampai Ashanti berhasil membawa anak aku? Terus mereka mencari Ashanti. Dan mereka akan mencelakai Ashanti. Gimana Rehan? Aisyah, itu salah satu tujuan kita sebenarnya. Jadi biarkan saja mereka mengejar kita. Kita jebak mereka. Disitulah misiku. Aku nggak tahu apakah kita akan berhasil, Rehan. Aisyah, kamu harus terus yakin dan terus berdoa supaya satu-satu misiku bisa berhasil.
tinggal selangkah lagi kan? Dengar, setelah anak kamu bisa kita rebut dan Asanti sudah aman, kita pasti akan bisa menjebloskan mereka ke penjara. Dan kau pun akan bebas. Allah itu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Iya kan? Iya. Kamu benar. Aku harus yakin dan aku harus berdoa. Semua ini untuk kebaikan Ashanti dan anak aku. Sebentar lagi maghrib, waktunya untuk sholat. Kau jangan panik. Aisyah, kamu itu dari mana toh? Hah? Dari luar, Bude. Lu tuh sanamu piye? Tadi pelangi aku titipin bentar sama Bimina. Do, ndak bisa begitu. Kamu tuh punya anak kecil, mbok kamu urus ya. Iya, Bude. Saya permisi dulu ya. Loh. Kami tuh ngapain malam-malam kok keluyuran kayak begini? Ya? Mbak Yu, cari angin lah. Masa di dalam rumah terus, sumpek. Aku ke kamar ya. Dah. Wong-wong nang omah iki kok aneh-aneh kabeh ya. Dah. Yoga pulang kerja bukan nyamperin istrinya, malah pergi ke kamar perempuan kampungan itu. Pasti dia sengaja deh bikin Pelangi nangis supaya Yoga datang ke kamarnya. Pelangi, kamu lagi minum susu ya? Mas, sekarang tuh Pelangi nggak mau dikasih ASI. Dia maunya minum susu formula. Mungkin karena keseringan dikasih susu formula mungkin ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting dia sehat. Ya sayang ya, yang penting kamu sehat. Strong. Padahal dia sendiri juga takut. Lagi gini nggak? Tuh kan benar. Dia pasti sengaja ngelakuin ini karena pengen deket sama Yoga. Enggak. Aku nggak akan ngebiarin dia terus-terusan ngelakuin ini ke aku. Oh, yuk ngeliatin apa? Nih, minum dulu ya, minum lagi ya. Mau minum lagi? Tapi kalau aku labrak Aisyah di depan Yoga, nanti Yoga malah nyalain aku dan makin benci sama aku. Enggak. Aku harus tahan emosi. Aku nggak boleh marah-marahin Aisyah di depan Yoga. Awas aja ya kamu, Aisyah. Siapa tuh? Siapa?